Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 11 4A15. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS dari mata kuliah Pemrograman Akuntansi 2 dengan dosen pembimbing Bapak Salman Al-Farizi MKOM, program studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika dari Universitas Bina Sarana Informatika Cikampek. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 111900435. Saya Tiara Zain Rahmawati dengan NIM 1190144. Perkenalkan, nama saya Nurul Wadia dengan NIM 111900325. Nama saya Dia Uliani dengan NIM 111900458. Latar belakang masalah. Jadi, adanya perkembangan dunia mengalami banyak perubahan dan perkembangan dengan pesat, khususnya di sektor konstruksi dan bisnis. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan dalam sektor tersebut, baik dari dalam perusahaan maupun dari pihak luar. Dan dalam perusahaan, yaitu misalnya manajer dan karyawan. Manajer memerlukan informasi tersebut dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian perusahaan. Sedangkan bagi karyawan, informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat prospek kerja. Lalu di sini PT Sinar Mutiara Indah merupakan cabang perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi untuk High Speed Railway Project. Perusahaan cabang ini masih menggunakan paper base atau Microsoft Excel. Dimulai dari perhitungan laporan, akumulasi harian, serah terima barang, dan permintaan barang hingga dibutuhkan waktu yang lama untuk memprosesnya. Sesuai uraian di atas, penulis kami tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai sistem biaya operasional dengan memberi judul aplikasi berbasis web kas biaya operasional High Speed Railway Project pada PT Sinar Mutiara Indah. Dan tujuan. Maksud kami melakukan penelitian ini yaitu khususnya untuk menganalisis perancangan sistem informasi akuntansi pada PT Sinar Mutiara Indah cabang Karawang dan juga sebagai syarat kelulusan pada mata kuliah Pemrograman Akuntansi 2 pada prodi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu untuk tujuannya yaitu mengetahui bagaimana prosedur dalam kas biaya operasional High Speed Railway Project pada PT Sinar Mutiara Indah sebagai acuan untuk pembuatan makalah analisa perancangan sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga sebagai media pembelajaran mahasiswa yang dimana sebagai tahap perkenalan atau tahap persiapan di mana nanti mahasiswa akan menghadapi tugas akhir pada semester 6. Dan di sini juga ada metode penelitian software. Untuk metode penelitian software sendiri, di sini pengembangan sistemnya dengan menggunakan SDLC atau Software Development Life Cycle. Karena sistem yang menggunakan SDLC ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama dengan adanya rencana atau planning, analisa atau analis, ada desain atau design, ada implementasi atau implementation, uji coba, testing, dan pengelolaan atau maintenance yang berguna nantinya sebagai pengembangan sistem software. Model SDLC yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall. Lingkup. Untuk ruang lingkupnya di sini dalam penulisan makalah project kami membatasi ruang lingkupnya hanya pada tujuan pemahaman kas biaya High Speed Railway Project pada PT Sinar Mutiara Indah cabang Karawang. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, biaya-biaya apa saja yang dikenakan oleh PT Sinar Mutiara Indah selaku perusahaan konstruksi, dan masalah apa saja yang dihadapi beserta pemecahan. Analisis kebutuhan software. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang dikerjakan oleh sistem. Maka sistem yang dibutuhkan adalah yang pertama dashboard. Tampilan dashboard ini dirancang untuk menampilkan ringkasan nominal dari pemasukan dan pengeluaran perusahaan berupa pemasukan dan pengeluaran hari ini, bulan ini, tahun ini, dan keseluruhannya. Selanjutnya, data kategori. Fitur ini dirancang untuk menginput data nama kategori dari hasil pengeluaran dan pemasukan yang sering terjadi pada perusahaan. Yang ketiga yaitu data transaksi. Fitur ini dirancang untuk menginput transaksi pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang keempat, data laporan. Fitur ini dirancang untuk mempermudah dalam pembuatan laporan. Dengan fitur tersebut, sebuah laporan akan terekam secara otomatis dan dapat langsung dicetak. Selanjutnya, pengguna, yaitu fitur ini dirancang untuk melakukan aktivitas login pada sistem dengan beralih menggunakan data lain. Dan yang terakhir, ganti password. Fitur ini dirancang untuk mengganti password pengguna. Selanjutnya, use case diagram dan activity diagram, di mana perbedaan tersebut yaitu use case diagram membantu memodelkan sistem dan interaksi pengguna atau aktor, sedangkan activity diagram yaitu membantu memodelkan alur kerja sistem. Berikut adalah use case diagram dan activity diagram pada kas biaya operasional di PT Sinar Mutiara Indah terbagi menjadi dua turunan. Yang pertama yaitu admin dan HO manajemen keuangan, dan yang kedua yaitu bendahara dan HO manajemen keuangan. Yang pertama pada pemodelan dan alur kerja sistem admin dan HO manajemen keuangan, yaitu admin melakukan login lalu memasuki halaman dashboard, lalu melakukan penginputan pada halaman data kategori, data transaksi, data laporan, data pengguna, dan dapat mengganti password. Lalu setelah melakukan filter laporan, admin menyerahkan laporan tersebut kepada HO manajemen keuangan untuk diperiksa. Selanjutnya pada pemodelan dan alur kerja sistem
bendahara dan HO manajemen keuangan, yaitu bendahara melakukan login pada sistem, lalu memasuki halaman dashboard dan melakukan penginputan data kategori, data transaksi, dan data laporan, serta dapat mengganti password. Selanjutnya, bendahara melakukan filter laporan keuangan yang akan diperiksa dan di-ACC oleh HO manajemen keuangan. Jika laporan keuangan tidak di-ACC, maka akan dikembalikan kepada bendahara untuk diedit kembali. Tetapi jika laporan sudah di-ACC dan ditandatangan oleh HO manajemen keuangan, maka laporan dapat diarsipkan dan disimpan pada audit. ERD atau Entity Relationship Diagram. User memiliki atribut ID, name, email, level, password, dan foto. Untuk kardinalitasnya yaitu user dapat membuat banyak kategori. Kategori memiliki atribut ID dan kategori. Untuk kardinalitasnya yaitu kategori membuat banyak transaksi. Transaksi ini ada atribut ID, jenis, kategori, nominal, dan keterangan. LRS atau Logical Record Structure, user dengan atribut ID sebagai primary key. Dengan kardinalitas money to money, user dapat membuat banyak kategori yaitu dengan atribut ID sebagai primary key. Untuk kardinalitasnya yaitu kategori membuat banyak transaksi dengan atribut ID sebagai primary key, kategori ID sebagai spesifikasi file. Spesifikasi file yang pertama itu dengan nama file user, fungsinya untuk menyimpan data user, akronimnya user my ID, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 925, kunci filenya ID, softwarenya MySQL. Kemudian di sini ada tabel spesifikasi file kedua dengan nama file kategori, fungsinya untuk menyimpan data kategori, kemudian akronim dengan kategori .myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 275, kunci filenya ID, dan softwarenya dengan MySQL. Kemudian di sini ada tabel untuk spesifikasi file yang kategori. Yang terakhir yaitu spesifikasi file yang ketiga dengan nama file transaksi. Fungsinya untuk menyimpan data transaksi, akronimnya transaksi.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 42, dan kunci filenya ID, kemudian softwarenya itu menggunakan MySQL. Di sini ada tabel untuk spesifikasi file 3 transaksi class diagram. Di sini ada class user dengan atribut ID dengan tipe integer, kemudian name, tipe datanya varchar, email, tipe datanya varchar, password, tipe datanya varchar, level, tipe datanya enum, kemudian foto, tipe datanya varchar dengan metode tambah, edit, dan hapus. Kemudian membuat kategori dengan atribut ID dengan tipe data integer, kemudian kategori dengan tipe data varchar dengan metode tambah, edit, hapus. Kemudian membuat transaksi dengan atribut ID, tanggal, jenis, kategori ID, nominal, dan keterangan dengan metode tambah, edit, hapus. Kemudian untuk pembacaan kelas diagram yaitu satu atau banyak user membuat satu atau banyak kategori, atau juga satu atau banyak kategori dibuat satu atau banyak user. Kemudian ada satu kategori membuat satu atau banyak transaksi, ataupun satu atau banyak transaksi dibuat oleh satu kategori. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram berfungsi untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek. Di sini terdapat dua sequence diagram. Yang pertama sequence diagram dengan aktor admin, dan yang kedua dengan aktor bendahara. Sequence diagram aktor admin dan aktor bendahara memiliki boundary class, control class, entity class yang sama. Yang membedakan pada sequence diagram aktor bendahara tidak mempunyai boundary class halaman pengguna. Selanjutnya, user interface. User interface adalah bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan user. Nah, di sini terdapat user interface dengan user admin dan user bendahara dalam mengelola aplikasi berbasis web kas biaya konvensional pada PT Mutiara Indah. Berikut adalah user interface-nya. Selanjutnya, deployment diagram. Deployment diagram berfungsi untuk menggambarkan detail bagaimana komponen di deployment dalam infrastruktur sistem, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal lain yang bersifat fisikal. Ini terdapat dua deployment diagram. Yang pertama, deployment diagram user admin dan deployment diagram user bendahara. Pada deployment diagram user admin, node PC dihubungkan dengan web server menggunakan port 80, berfungsi untuk menghubungkan antara klien dengan web server. Begitu pula dengan node bendahara PC dengan web server pada deployment user bendahara. Lalu node web server dihubungkan dengan node database server menggunakan port 3306 yang merupakan port MySQL default atau secara otomatis sudah ada pada deployment diagram user admin dan juga user bendahara.
Selanjutnya implementasi. Yang pertama yaitu kode generation. Kode generation di sini menampilkan listing program terkait dengan proses berjalannya aplikasi keuangan kas PT Sinar Mutiara Indah. Berikut adalah kode generation. Kode generation yang pertama yaitu login dari .php yang berada di resource view out. Berikut adalah codingannya. Dua yaitu master dari .php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ketiga yaitu index.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang keempat yaitu kategori .php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang kelima adalah transaksi .php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang keenam yaitu laporan .php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ketujuh yaitu laporan underscore print.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-8 yaitu laporan underscore excel yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-9 yaitu user.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-10 yaitu user underscore tambah .php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-11 yaitu user underscore edit .php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-12 yaitu password .php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Berikut adalah testing program aplikasi keuangan kas biaya operasional pada PT Sinar Mutiara Indah dengan menggunakan black box. Yang pertama yaitu pada form login tertera skenario pengujian yaitu loginnya user admin dan user bendahara dengan email dan password yang tertera di sini, dan hasil coba yang kami harapkan dan kami amati sudah sesuai. Yang kedua pada form dashboard untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu tampilan pemasukan dan pengeluaran hari ini, bulan ini, tahun ini, dan keseluruhannya, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang ketiga pada form data kategori untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu tambah kategori, edit kategori, dan hapus kategori, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang keempat pada form data transaksi untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu tambah transaksi, edit transaksi, dan hapus transaksi, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang kelima pada form laporan untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu memfilter laporan keuangan, mencetak laporan keuangan dengan menggunakan Excel, mencetak laporan keuangan dengan menggunakan PDF, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang keenam pada form pengguna untuk user admin dengan skenario pengujian yaitu tambah pengguna, edit pengguna, dan hapus pengguna, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Selanjutnya pada form ganti password untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian ganti password, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji dengan menggunakan adanya fitur ganti password ini sudah sesuai. Dan terakhir untuk form logout untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian logout aplikasi keuangan kas PT Sinar Mutiara Indah, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Untuk input dan output pada aplikasi berbasis web yang sudah dibuat, yaitu pertama buka XMPP, lalu aktifkan APC dan MySQL-nya, lalu buka project UAS 4 di CMD, lalu lakukan PHP aktifkan server. Selanjutnya buka localhost 8000, setelah itu muncul form login. Nah, sini kami menggunakan user admin. Emailnya budi@gmail.com, passwordnya budi123. Selanjutnya masuk ke halaman dashboard, dan seperti inilah tampilan dashboard untuk user adminnya. Ke halaman kategori, lalu klik tambah kategori. Misalnya nama kategorinya yaitu konsumsi, nama kategorinya sudah ditambah.
tambahkan selanjutnya edit tadi yang kami fungsi diedit menjadi gaji, maka kategori telah diupdate. Selanjutnya menghapus kategori gaji, maka kategori sudah terhapus. Selanjutnya ke halaman tambah transaksi. Misalkan kita input tambah transaksinya seperti ini, lalu klik simpan, maka transaksi sudah ditambahkan. Kita edit transaksi yang tadi, edit tanggalnya, maka transaksi sudah diupdate. Selanjutnya kita hapus data transaksinya, maka data transaksi telah dihapus. Selanjutnya ke halaman laporan keuangan, kita filter dulu, maka tampilan laporan keuangannya seperti ini. Jika kita cetak print, maka tampilannya akan seperti ini. Dan ketika kita cetak ke Excel, maka tampilannya menjadi seperti ini. Dan ke halaman pengguna, dan seperti inilah tampilan form sama pengguna. Lalu jika kita edit data pengguna, maka formnya seperti ini. Selanjutnya halaman ganti password jika ingin mengganti password. Setelah itu ke logout jika ingin logout. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari observasi di PT Sinar Mutiara Indah dan dalam proses pembuatan website, maka kami menyimpulkan beberapa hal di antara lain, yaitu yang pertama, dalam pembuatan website diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang disajikan harus akurat, tepat waktu, dan relevan, serta keamanan website. Yang kedua, menggunakan sistem komputerisasi berupa website dapat membantu mempermudah penginputan kas biaya operasional seperti data pemasukan dan pengeluaran pada PT Sinar Mutiara Indah, sehingga dapat memudahkan dan meminimalisir waktu dalam pengolahan data sampai dengan mencetak laporan. Yang ketiga, dengan penerapan dan pemanfaatan sistem yang dibuat untuk kas biaya operasional pada PT Sinar Mutiara Indah ini dapat menjadi solusi alternatif melaksanakan pekerjaan. Saran, berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan dalam pembuatan website kas biaya operasional pada PT Sinar Mutiara Indah, kami memberikan saran yang suatu saat bermanfaat untuk alternatif pengembangan ke depannya, yaitu yang pertama, dengan website yang telah dibuat untuk penginputan data masukan dan pengeluaran kas biaya operasional PD Sabcom PT Sinar Mutiara Indah, untuk kedepannya website tersebut diharapkan dapat terhubung dengan perusahaan pusat sehingga dapat memudahkan konfirmasi data-data antara perusahaan pusat dengan Sabcom. Yang kedua, dalam pembuatan website kas biaya operasional ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi tampilan dan keamanan, serta perlu dikembangkan lagi. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan kepada user untuk menggunakan website ini dengan baik agar proses penginputan data, pemasukan dan pengeluaran sampai tahap laporan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.